warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai warga Makassar, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jumpa bersama saya Lusti Losak melalui podcast Ngebos, ngobrol bareng orang sukses. Dan hari ini kita akan berbincang santai bersama salah seorang tokoh pemuda yang saat ini merupakan wakil rakyat di DPRD Kota Makassar. Nah, tokoh pemuda ini aktif dalam beberapa aktivitas organisasi. Di antaranya adalah sebagai Wakil Ketua 1 DPC Partai Demokrat Makassar, Wakil Ketua Makassar Volkswagen Club, Pembina Aliansi Pencinta Hewan Indonesia, Ketua IKSD Frater Bakti Luhur Makassar, dan Koordinator Bidang Politik Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Sulawesi Selatan. Beliau memiliki moto hidup Ora et Labora. Dan yang uniknya dari beliau ini, beliau memiliki hobi yang jarang dimiliki atau dilakukan oleh orang lain, yaitu bergelut di dunia otomotif. Nah, penasaran dengan sosok beliau? Siapakah dia? Yuk, kita sama-sama saksikan setelah yang satu ini. Kembali lagi dalam Ngebos, ngobrol bareng orang sukses. Nah, menjawab penasaran Anda, siapakah tokoh pemuda yang tadi saya maksudkan? Beliau adalah Bapak Hari Kurnia Pakambanan SE, yang saat ini duduk di Komisi D, Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar. Halo Pak Hari. Hai. Bagaimana kabar Anda? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa dan tetap semangat ya? Tetap semangat, Oke, tetap nih, semangat. Baiknya saya panggil apa nih? Bapak, kakak, atau bro, atau apa nih? Nah, itu dia tuh, biar saya tidak offside umurnya, dan ya saya harus tetap menjadi representasi pemuda, panggil adek aja atau apa gitu. Atau biar ininya saya panggil Bang Hari aja ya. Oke, bebas. Yang nyamannya aja. Yes. Oke. Bang Hari, cerita dong apa aktivitas dan kesibukan Pak Bang Hari akhir-akhir ini? Oke, thank you. Kesibukan akhir-akhir ini pastinya ya, ini kan kita menuju momentum hajatan pesta demokrasi, tapi itu tidak mengurangi bagaimana saya menjalankan amanah di masyarakat Kota Makassar, khususnya di dapil saya di Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya, malah menjadi satu motivasi, satu dorongan lagi biar saya bisa lebih semangat, lebih all out lagi. Ya tentunya bagaimana saya memaksimalkan pelayanan yang notabene wakil rakyat bagi saya adalah ya namanya aja wakil, saya ini sebagai pelayan, itu yang menjadi pondasi saya untuk berhadapan dengan masyarakat. Bahwasanya Hari Kurnia Pakambanan ini sekarang menjadi pelayan untuk masyarakat, untuk rakyat Kota Makassar. Oke. Jadi kan betul yang disampaikan Bang Hari tadi, memang kita tinggal menghitung hari ya Bang untuk bersama-sama seluruh rakyat Indonesia untuk merayakan Hari Demokrasi. Ya, pesta demokrasi. Nah, pesta demokrasi. Nah, selain aktivitas yang mengarah ke situ Bang, apakah ada aktivitas lain, contoh yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan atau aktivitas lain yang Bang Hari lakukan? Oke. Kalau dari tadi sedikit kegiatan sosial kemasyarakatan, ya kebetulan amanah yang diberi kepada saya lebih spesifik itu di Komisi D, bagian Kesra. Kesra ya? Ya, itu saya rasa include nih. Saya menjalankan amanah dengan passion saya, dengan niat saya, bagaimana melayani ya khususnya di bidang sosial dan kemasyarakatan. Ya mungkin di bukan mungkin ya, yang menjadi prioritas itu ya bagaimana di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Nah itu dia, dan tak lupa yang utama pastinya aktivitas keseharian itu tetap
kita memprioritaskan keluarga. Tetap itu love family ya Pak ya. Yes. Oke. Nah, Bang Hari sebagai seorang yang masih berkarya dan berkarir di legislatif, adakah program-program yang masih dijalankan yang berdampak langsung ke masyarakat, Bang? Oke, ya, yang masih berdampak langsung dan mudah-mudahan terus berdampak langsung di masyarakat itu, saya selalu punya kerinduan. Yang pertama itu adalah di sektor kesehatan. Karena menurut saya itu adalah hal yang paling mendasar bagi masyarakat yang notabene adalah ya manusia, ya secara manusiawi yang paling mendasar untuk kita melakukan segala aktivitas adalah kesehatan. Jadi saya sangat-sangat konsentrasi terhadap kesehatan warga kota Kota Makassar, masyarakat Kota Makassar. Jadi yang kalau dibilang berdampak langsung mungkin dari ya salah satu tupoksi kita di DPRD adalah sektor pengawasan. Fungsi pengawasan itu ya saya berusaha semaksimal mungkin mengefektifkan ya jiwa muda kita yang biasanya tidur larut malam sampai subuh malah. Jadi saya selalu on handphone untuk siap menerima ketika ada masyarakat Kota Makassar yang membutuhkan supporting khususnya di rumah sakit milik pemerintah kota yang hari ini baru ada satu, yaitu Rumah Sakit Daya yang kebetulan juga ada di wilayah teritori di wilayah dapil kita di Tamalan Rea Biringkanaya. Jadi saya selalu membuka ruang, saya usahakan bagaimana caranya handphone saya tidak boleh mati karena kita tidak tahu kapan dan di mana ada masyarakat Kota Makassar yang membutuhkan supporting kita, membutuhkan atau bisa jadi Bang Hari ini punya banyak handphone berarti ya, karena tadi saya dengar Bang Hari bisa sampai ya mungkin boleh dikata 24 jam lah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat gitu ya Bang ya. Jadi kemungkinan punya handphone banyak berarti. Kalau itu ya puji Tuhan, alhamdulillah karena saya orangnya senang yang simple-simple, nggak suka yang ribet-ribet. Ya selama ini sih mudah-mudahan saya tidak keliru. Saya hanya pegang satu handphone. Nanti rusak baru saya ganti lagi. Jadi karena apa? Saya biasa bingung tuh, biasa malah kelupaan di mana apa kalau aktivitas ini satu aja biasa kelupaan, ketinggalan di mobil, ketinggalan di mana, apalagi yang dua. Dan ya puji Tuhan, alhamdulillah nomor saya sampai hari ini sebelum jadi anggota dewan sampai hari ini belum pernah terganti dan mudah-mudahan tidak terganti. Masih setia gitu ya Pak. Masih setia. Gitu. Dan tentunya sehubungan dengan tanggung jawab Bang Hari ini pasti juga akan membutuhkan support yang luar biasa dari keluarga ya Bang Hari ya. Yes. Oke, kalau terkait itu sudah sangat pasti dan itu saya harapkan dan itu menjadi pondasi saya, menjadi penyemangat tiap saya mengawali hari, saya keluar dari rumah, ya tentunya supporting yang paling pertama adalah dari dalam keluarga, dari dalam rumah. Dan bahkan saya biasa ngobrol sama teman-teman, kalau ngobrol santai ya, biasa bercanda-bercanda, saya nyeletuk biasa, saya bilang cuman ada dua dekengku di dalam melayani, dalam berkarir. Yang pertama Tuhan, yang kedua adalah doa dari orang tua dan istri. Keluarga. Luar biasa ya. Itu sudah. Doa yang luar biasa ini fondasi yang sangat kuat menurut saya Pak ya. Penasaran dengan kelanjutan bincang santai kami bersama Bang Hari? Nanti kita akan lanjutkan setelah yang mau lewat ini. Kembali lagi bersama kami di Ngebos, ngobrol bareng orang sukses. Nah, Bang Hari, tentunya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pasti banyak tantangan dan hambatan ya Bang Dewan ya. Boleh diceritakan
Bang Dewan, tantangan dan atau hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat atau dalam keluarga, mungkin dalam lingkungan masyarakat mungkin? Oke, wah luar biasa sekali pertanyaannya ini. Sekalian curhat sedikit, enggak apa-apa. Boleh, kesempatan Bang. kayaknya nih saya curhat ya. Oke. Ya, kan kita mau ngobrol santai dengan orang sukses, Bang. Sudah. Terkait tantangan dan hambatan, sebenarnya yang utama, bukan yang utama sih, yang sering adik tak ini hadapi di lapangan, itu yang pertama adalah bagaimana kita memberikan edukasi, bagaimana kita memberikan sosialisasi terhadap kepada masyarakat khususnya Kota Makassar dalam menyikapi program-program pemerintah. Jadi gini loh, kadang kita berjumpa dengan masyarakat, ada harapan-harapannya yang kadang kita perlu menjelaskan sedikit, atau biasanya kita cukup banyak menjelaskan, karena biasanya masyarakat gini, ketika harapannya A, besok langsung mau jadi tuh. Instan gitu ya. Instan. Nah, kemudian bagaimana kita memberikan semacam dorongan kepada masyarakat untuk bisa sadar dalam berkolaborasi dengan pemerintah. Itu kadang hambatan juga, salah satunya karena begini. Salah satu contoh, salah satu. Misalnya ada drainase yang kita mau bersihkan misalnya. Nah, ini permintaan masyarakat, kita butuh dibersihkan nih drainasenya, Pak Dewan. Oke, siap, kita koordinasi dengan dinas terkait, dengan pemerintah setempat untuk segera dibersihkan. Oke, bapak-bapak petugas sudah turun nih. Pas di lapangan, sebagian biasanya masyarakat membuat di depan rumahnya kayak jembatan gitu antara jalan dengan teras rumah. Nah, itu biasanya tidak ada bak kontrolnya. Tidak ada kota itu. Nah, ketika kita mau itu kalau mau dibersihkan, kalau yang rumahnya lebar kan panjang juga tuh kan. Kalau bapak-bapak petugas ini mau turun ke bawah merayap, kasihan tuh. Pengap, takutnya kehabisan oksigen dan lain-lain. Jadi itu harus dibongkar dulu. Resiko juga berarti ya. Ya, betul, harus dibongkar dulu. Nah, ketika dibongkar, biasa kompensasi. Pemilik rumah ada yang komplain, ada yang apa. Ada yang minta bahkan ganti rugi gitu. Nah, itu tuh. Ya, ada yang malah tidak ada membuka ruang negosiasi. Pokoknya tidak. Nah, kan itu juga tuh biasa hambatan-hambatan kita. Jadi yang saya maksud adalah bagaimana adanya peran serta dari masyarakat juga, termasuk membantu kami, membantu kita semua dalam menjalankan tugas pengawasan. Peran serta. Sehubungan dengan cerita Pak Bang Dewan ini, apakah sebelumnya berarti ada laporan ya, berarti datang ke Bang Dewan gitu ya? Contoh misalnya, Pak Dewan, di lokasi RT atau rumah saya nih, boleh tolong dibantu untuk kelancaran drainasenya. Tentunya pasti ada laporan yang masuk. Nah, pernahkah Pak Dewan, Bang Dewan mengalami hal yang lebih ekstrim begitu, tantangan atau hambatan yang mungkin tanda kutip yang lebih ekstrim, Pak Dewan? Atau semua tantangan hambatan ya puji Tuhan Pak Dewan bisa lalui dengan baik. Ya puji Tuhan sih sampai saat ini tidak ada yang ekstrim amat, karena saya juga di kesempatan kali ini berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, karena saya rasa masyarakat Kota Makassar semuanya penuh dengan pengertian. Jadi tidak cukup kita memberikan pengertian sedikit. Oh iya, oke, kita paham Pak. Oke. Dan luar biasanya mereka menerima itu. Mereka menerima. Jadi ada satu lagi Kak, yang menjadi bukan hambatan sih, tapi ini lebih ke harapan saya. Nah, dalam menjalankan tugas pengawasan kita, saya sering sampaikan juga ke orang-orang tuaku, saudara-saudariku yang saya temui, bahwasanya begini,
kita harus sadar kita bisa manfaatkan gadget yang saat ini kita pergunakan ya. Saya rasa hampir semua elemen masyarakat sudah punya yang namanya gadget. Bahkan udah sampai ke pelosok-pelosok kayaknya Bang Dewan. Ya betul, dan itu sudah mungkin jadi kebutuhan pokok kita. Nah, maksud saya begini, itu kita manfaatkan. Jadi ketika ada aduan masyarakat dan lain-lain, saya biasa sharing ke orang-orang tuaku. Saya bilang begini saja biar enggak repot mengetik. Kita sambil video tuh, sambil video. Tapi Pak Dewan di sini jalan ini, blok ini, komplek ini, RT begini, RW begini. Ini ada penyumbatan nih di drainase. Berarti informasinya langsung masuk ke Bang langsung Dewan, masuk. Jadi saya pun ya tinggal lihat kemana nih ditujukan. Jadi tidak perlu daerah lagi mana nih? Daerah mana. Jadi tidak perlu lagi kan biasa gini kalau via telepon kadang kita ada miskomunikasi. Saya lupa lah RT-nya, salah tulis RT lah, kan kasihan juga. Bapak Ibu SKPD turun di lapangan, ya tidak ada Pak Dewan, manggil di sini. Jadi video gitu saya tinggal teruskan aja tuh, cek, langsung tes. Kemarin ada beberapa, banyak setelah saya turun di lapangan meminta partisipasi masyarakat dalam bentuk begitu. Puji Tuhan, alhamdulillah memang lebih efektif, lebih cepat. Saya ingat kemarin ada waktu musim kemarau, ada kebakaran lahan di daerah Perumnas Sudiang sana. Nah gitu tuh, mungkin beliau masih ingat pesan saya, dia langsung video tapi Pak Dewan di sini di blok ini jalan ini kebakarannya nih, cuk. Saya langsung teruskan. Iya, saya enggak ngetik lagi, tinggal teruskan ke Damkar, ke Bu Camat dan lain Bu Lurah dan lain-lain. Jadi langsung dieksekusi. Beliau juga bisa lihat kondisi lapangan kan. Oh, segini nih, tidak perlu unit yang besar, enggak perlu ini, cukup ini pakai ini. Jadi efektif turunnya ke lapangan. Nah, hal-hal kejadian seperti ini yang kejadian yang mungkin ekstrim juga ya, tapi bisa langsung ditangani di hari yang sama. Luar biasa juga pengaruh dari gadget ini tadi. Dan tentunya high respon dari segenap pihak eksekutif Kota Makassar, pemerintah kota luar biasa. Semakin seru dan semakin menarik bincang santai bersama Bang Dewan ya. Tetapi untuk keseruan selanjutnya, apa yang kita ingin dengarkan dari Pak Bang Dewan ya. Untuk itu kita iklan dulu, kita break dulu. Kembali lagi bersama dengan saya Lusti dalam acara Ngebos, ngobrol bareng orang sukses bersama Bang Hari Kurnia Pakambanan. Nah, kalau saya mau bertanya lagi tentunya sampai besok kita tidak akan selesai, ini luar biasa ya, karena terkait aktivitas dan hal-hal yang Bang Hari lakukan di lapangan. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, adakah tips dan pesan kepada kami ya para pemuda yang ingin mengikuti jejak karir Pak Dewan atau Bang Dewan di suatu waktu ketika ada di antara kami anak muda yang ingin mengikuti jejak Bang Dewan? Siap. Wah, keren pertanyaannya. Ya sesuai dengan moto saya, cuman 3 kata aja. Ora et labora. Itu saya rasa itu yang menjadi pesan buat adik-adikku, buat kakak-kakakku, pemuda-pemudi yang ada di Kota Makassar. Yang pertama itu kita tidak boleh pisahkan itu, kita berdoa dan bekerja. Kemudian ya tentunya kita harus kita lihat dulu passion kita apa. Nah, kalau memang kita sudah passionnya untuk melayani, punya niat besar untuk melayani, ruang sangat lebar terbuka. Ada ya, peluangnya banyak. Peluangnya terbuka dan saya kalau lebih spesifik untuk seperti amanah yang diberikan ke saya untuk menjadi anggota Dewan, saya punya harapan besar buat pemuda-pemudi yang ada di Kota Makassar. Kembali lagi saya ingatkan, kita sudah
OTW menuju yang namanya bonus demografi. Iya. Bonus demografi. Bahwasanya sekarang kategori pemuda itu jauh lebih besar jumlahnya daripada yang di luar pemuda-pemudi ya. Berarti lebih potensial gitu ya Bang Dewan. Kita manfaatkan bonus demografi ini sebaik-baiknya. Dan di sini jadi momentum saya titip juga sedikit untuk dalam konteks demokrasi. Ini adalah momen yang sangat baik buat para pemuda-pemudi yang ada di Kota Makassar. Ayo dong kalau bisa kita jadi sampel minimal di Indonesia atau di Sulsel kah, Makassar ini bisa khususnya ya. Bisa jadi sampel bahwasanya kita gerakan kita pemuda-pemudi ini kita move untuk bagaimana mewujudkan demokrasi yang sehat. Ya dalam konteks, mohon maaf saya dalam konteks pemuda, saya ngomong aja langsung. Nah, kita pemuda-pemudi ini momen kita untuk menghilangkan yang namanya money politik. Iya, betul sekali Bang Dewan. Itu kan udah bergaung tuh di luar kan. Ini momen kita masuk ke satu daerah itu yang pertama pertanyaannya. Uangnya berapa? Uangnya berapa gitu kan. Jadi disinilah kita punya power, saya bisa bilang power passion karena lah, sebagai seorang pemuda gitu. Passion dan secara teknisnya jumlah kita pemuda untuk yang notabene menjadi jumlah suara worth it. Artinya cukup lah, kita cukup besar, makanya saya bilang ini momen yang sangat luar biasa. Kita bisa manfaatkan pemuda-pemudi, kita hilangkan yang namanya money politik. Teman-teman yang mendapat tawaran dan lain-lain, ayolah kita jadi sampel dan kita buktikan di sini momen ini. Karena ketika momen ini lewat, kita tunggu lagi tuh 5 tahun ke depan. Kelamaan Bang Dewan. Kelamaan ya. Mungkin saya pun juga sudah tua. Saya hari ini umur 32 tahun, tambah 5 tahun 37. Masih muda lah Bang Dewan. Tapi keluar dari pemuda sampai 35 juta pemuda. Jika suatu waktu di momen yang akan kita hadapi ini, Tuhan masih memberikan peluang untuk dapat berpartisipasi, berkarya dalam tugas dan tanggung jawab melalui jalur DPRD ya Kota Makassar. Tentunya mungkin hal yang sama tetap dilakukan, dikembangkan, dan program-program yang belum terlaksana atau masih berjalan sebagian itu tetap akan dilanjutkan. Dan kemungkinan apakah akan ada ide-ide atau program-program yang baru nantinya? Atau nanti ditentukan sesuai dengan kondisi atau keadaan yang ada gitu ya? Oke, ya. Jadi begini, saya dalam menjalankan tugas amanah, yang utama itu bukan saya bukan mengeluarkan itu dari keinginan saya, bukan. Tetapi saya melayani berdasarkan apa kebutuhan masyarakat. Tetapi dasarnya jelas. Yang pertama yang saya konsentrasi secara pribadi, kesehatan. Karena kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau mau mensejahterakan ya yang pertama kesehatan. Sehat dulu ya. Iya, saya ambil di diriku saja. Kalau saya demam-demam atau misalnya sakit gigi, apa kita bisa buat? Kita mau cari rezeki tidak bisa, ya kan? Yang pertama kesehatan. Yang kedua setelah itu pendidikan buat adik-adikku. Karena mereka adalah masa depan Kota Makassar, generasi penerus kita. Berikutnya ya. Ya, yang ketiga itu mungkin dalam sektor sosial, bagaimana kita yang masih dalam kategori butuh supporting, disitulah kita support untuk masuk dalam taraf sejahtera. Jadi kedepannya saya pastinya itu menjadi dasar saya untuk melanjutkan pelayanan, tetapi metodenya itu adalah saya coba meneruskan juga metode yang sekarang karena saya rasa cukup nyaman dengan ini, cukup efektif. Saya menerima apa masukan dari masyarakat. Pak Dewan, kita butuh ini, Pak Dewan, kita butuh ini, kita butuh ini. Oke, Om Tante, saya tidak janji, saya tidak mau mendahului Tuhan, tetapi kita usahakan semaksimalnya. Doa-doanya Om Tante itu yang akan Tuhan berikan. Jadi nggak perlu banyak janji manis nggak gitu perlu. ya. Saya enggak, itu satu lagi tuh Kak. Itu yang saya paling anti. Saya tidak pernah berani berjanji. Karena apa? Saya sadar bahwasanya anak muda kecil kurus ini yang Om Tante pakai, yang Tuhan pakai hanya sebagai alat. Hanya sebagai alat. Jadi kalau saya mau berjanji, saya
takut untuk janji karena kita tidak tahu tuh Tuhan punya rencana apa. Iya. Gitu. Luar biasa dong. Saya semakin semakin penasaran, begitu banyak pertanyaan yang muncul di otak saya untuk menanyakan kepada Bang Hari. Cuman mohon maaf Bang Hari, tentunya dalam bincang santai ini kita juga terbatas oleh waktu, dan saya yakin Bang Hari juga pasti banyak aktivitas yang akan dilanjutkan setelah sesi ini, dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya, boleh berdiskusi santai, dan semua kita khususnya warga Makassar nih sudah lebih dekat lagi mengenal siapa sosok dari tokoh pemuda yang berada di samping saya ini ya. Pak Hari atau Bang Hari. Nah, tak terasa kita sudah berada di penghujung ngobrol santai kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang Dewan atas diskusinya yang menarik ya. Nah, tentunya jika ada hal yang mungkin masyarakat atau pemuda lebih tertarik dan penasaran lagi, mungkin bisa sekalian menghubungi beliau ya, atau menghubungi saya juga boleh ya, menghubungi siapapun juga boleh ya. Oke, dan itu pasti akan tersampaikan ke Pak Dewan ya. Nah, diharapkan di kemudian hari pun juga masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dan bisa berdiskusi santai kembali bersama Pak Dewan, Pak Hari Kurnia Pakambanan. Saya izin pamit ya Pak Hari, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kebersamaan kita bersama dalam acara Ngebos, ngobrol santai bersama orang sukses ya. Nah, jika Tuhan berkenan, kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya dalam acara yang sama. Terima kasih.